Bagaimana ada dugaan pelanggaran kode etik yang sangat sistematis dan terorganisir. Karena kita tidak bisa lepaskan putusan itu dibacakan menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, dan benar saja melalui putusan pamannya. Kami juga mendorong adanya sikap kooperatif dari para hakim konstitusi yang potensial untuk dihadirkan sebagai saksi di dalam perkara ini, di dalam laporan ini, dan juga kami mendorong bahwa proses ini ketika ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang berat, terutama terkait dengan konflik of interest, bisa memberikan sanksi yang setara atau sanksi yang berat, berupa pemberhentian secara tidak hormat. Saya sebetulnya agak malu karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Ada indikasi pertanyaan apakah Indonesia sekarang sedang baik-baik saja atau tidak. Saya mengatakan di berbagai sektor bidang kehidupan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Bahwa memang banyak sekali masalah, terutama tentu saja kaitannya dengan benturan kepentingan. Karena kalau kita buka undang-undang kekuasaan kehakiman, yang namanya benturan kepentingan itu tidak harus antara pemohon dengan hakim. Ya. Tapi orang yang punya kepentingan terhadap perkara itu dengan hakim. Dan kita bisa lihat di permohonan yang dimenangkan itu, permohonan nomor 90 yang Almas Saki Biru, ya, itu namanya Gibran disebut. Karena Almas sebagai fansnya. Iya, katanya pengagumnya Gibran. Jadi itu aja sudah kelihatan. Dan memang biasanya Mahkamah Konstitusi itu lebih ketat kalau menilai legal standing orang untuk memohonkan sesuatu. Kadang-kadang orang yang tidak ada di DPR saja kalau menyoal undang-undang pemilu itu bisa langsung tidak dapat diterima. Kok ini seorang yang pengagum Gibran saja bisa diterima? Marwah Mahkamah Konstitusi ini hilang hanya karena Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengambil putusan sesuai dengan hukum acara yang baik. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, suatu perkara yang sudah dicabut maka tidak bisa diajukan kembali. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Gelombang penolakan terhadap langkah MK yang dianggap memuluskan jalan Gibran menjadi cawapres makin lama makin besar. Beberapa pakar dan ahli sudah memberikan penjelasan bahwasannya MK sedang bermasalah. Banyak yang bilang gugatan yang diloloskan oleh MK sama sekali bukan wewenang MK. MK melangkahi batas wewenang, ikut campur sesuatu yang bukan ranahnya. Publik tidak tinggal diam, beberapa pihak sudah melaporkan Ketua MK Anwar Usman dan kawan-kawan terkait dengan dugaan pelanggaran etik, dan baru-baru ini ada sebanyak 16 guru besar hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang melaporkan Ketua MK karena pelanggaran etik. Ini bukan main-main. Kalau sampai belasan guru besar hukum tata negara ikut melaporkan, artinya memang ada yang salah dengan MK. Berarti ada dugaan kuat MK main mata, menyeleweng, melenceng, atau bahkan bermain api dengan cara mengotak-atik aturan MK. Terlalu berani membuat ulah. Padahal jauh sebelum itu sudah ada informasi bahwa MK bakal meloloskan satu gugatan dan orang-orang banyak yang resah. Namun MK sepertinya buta dan tuli. Tidak peduli apa kata orang, pokoknya gas terus, masa bodoh. Dengan orang lain, 16 guru besar yang melaporkan ini melihat bahwa Anwar Usman selaku Ketua MK terlibat dalam konflik kepentingan di perkara nomor 90. Karena perkara itu berhubungan dengan relasi kekeluargaan antara Ketua MK selaku paman dengan keponakannya yaitu Gibran. Bukan cuma itu saja, bahkan beberapa hari yang lalu mulai ada beberapa unjuk rasa dengan tema menolak dinasti politik Jokowi. Pada Kamis lalu, sekelompok massa demonstrasi di kawasan Patung Kuda, mereka menuntut 3 hal. Tuntutan yang pertama, mereka mengutuk dugaan nepotisme dan menolak Gibran diusung sebagai cawapres di Pilpres 2024. Mereka merasa Gibran menjadi cawapres karena dipengaruhi oleh putusan MK. Tuntunan yang kedua, yaitu mereka melawan presiden karena dianggap sudah berkhianat terhadap reformasi
Jokowi dinilai cawe-cawe di pemilu 2024, dan tuntutan ketiga yaitu mereka menyerukan mosi tidak percaya kepada MK dan juga kepada Majelis Kehormatan MK. Pasalnya ada satu anggota yang bernama Jimli diragukan bisa netral karena beberapa bulan lalu dia pernah mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Yang dipermasalahkan adalah negara yang konstitusinya sedang dipermainkan demi ambisi satu orang. Saya mau lihat bagaimana kalau ada pihak yang mau jabatan presiden 3 periode dan ternyata lolos. Apakah masih berani bilang keputusan itu tidak menyenangkan semua pihak? Ini cuma menyenangkan kelompok yang haus kekuasaan Indonesia. Bisa jadi benar-benar bisa bubar kalau Mahkamah Keluarga paling tinggi kedudukannya daripada Mahkamah Konstitusi. Kan manuver yang membingungkan bagi banyak orang awam, dan bahkan banyak yang bertanya bahwa siapa mastermind dari semua ini. Kok kenapa Jokowi tiba-tiba berubah? Banyak yang berkomentar seperti ini. Tapi bagi yang jeli melihat Jokowi tidak berubah, tapi memang lihai. Selain lihai juga seolah-olah membiarkan Mahkamah Keluarga bergulir. Di sisi lain, bagi putra Jokowi yaitu Gibran, asik-asik saja dengan kritikan bahkan sindiran tajam dari berbagai kalangan. Gelombang penolakan terhadap langkah MK yang dianggap memuluskan jalan Gibran menjadi cawapres makin lama makin besar. Beberapa pakar dan ahli sudah memberikan penjelasan bahwasannya MK sedang bermasalah. Banyak yang bilang gugatan yang diloloskan oleh MK sama sekali bukan wewenang MK. MK melangkahi batas wewenang, ikut campur sesuatu yang bukan ranahnya. Publik tidak tinggal diam, beberapa pihak sudah melaporkan Ketua MK Anwar Usman dan kawan-kawan terkait dengan dugaan pelanggaran etik, dan baru-baru ini ada sebanyak 16 guru besar hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang melaporkan Ketua MK karena pelanggaran etik. Ini bukan main-main. Kalau sampai belasan guru besar hukum tata negara ikut melaporkan, artinya memang ada yang salah dengan MK. Berarti ada dugaan kuat MK main mata, menyeleweng, melenceng, atau bahkan bermain api dengan cara mengotak-atik aturan MK. Terlalu berani membuat ulah. Padahal jauh sebelum itu sudah ada informasi bahwa MK bakal meloloskan satu gugatan dan orang-orang banyak yang resah. Namun MK sepertinya buta dan tuli. Tidak peduli apa kata orang, pokoknya gas terus, masa bodoh. Dengan orang lain, 16 guru besar yang melaporkan ini melihat bahwa Anwar Usman selaku Ketua MK terlibat dalam konflik kepentingan di perkara nomor 90. Karena perkara itu berhubungan dengan relasi kekeluargaan antara Ketua MK selaku paman dengan keponakannya yaitu Gibran. Bukan cuma itu saja, bahkan beberapa hari yang lalu mulai ada beberapa unjuk rasa dengan tema menolak dinasti politik Jokowi. Pada Kamis lalu, sekelompok massa demonstrasi di kawasan Patung Kuda. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.